Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Semuanya sehat? Iya. Umar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini Umar sehat. Dan bagaimana Pak Rahmat? Saya juga dalam keadaan sehat. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, yuk kita bersyukur dengan selalu menjaga kesehatan kita, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ingat, itu harus tetap kita laksanakan. Dan juga kita harus menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan berolahraga. Anak-anak semuanya sehari 3 kali Pak. Iya, jangan 2 kali ya. 3 kali sehari makannya ya. Iya. Anak-anakku semuanya, di samping itu kita punya orang tua yang sayang pada kita. Yuk kita hargai, kita hormati, kita patuh dan taat kepadanya. Pada adik, teman, tetangga, saudara, yuk kita saling menghargai, saling menghormati, berbicara dengan sopan dan santun. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan tentunya kita harus bekerja sama atau bergotong royong, saling membantu supaya tercipta kerukunan di antara kita semuanya. Anak-anak semuanya, mari belajar kita hari ini kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai, selesai. Anak-anak semuanya yang hebat, yang luar biasa, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang keempat tentang hak dan kewajiban. Subtema yang keempat pula, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Dan kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran yang ketiga ini kita mempunyai tujuan belajar. Nanti anak-anak setelah selesai mengikuti pelajaran, diharapkan anak-anak satu dapat menemukan 2 bilangan cacah yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Yang kedua, membuat pembagian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang ketiga, menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang keempat, menyatakan secara lisan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan percaya diri. Yang kelima, menyebutkan prosedur membuat hasil karya dengan menggunakan teknik lipat dengan tepat. Yang keenam, membuat karya sesuai dengan prosedur teknik lipat ya, dengan tepat ya, tentu dengan waktu yang ditentukan. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, ikuti dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anakku semuanya, kita tinggal dan hidup di lingkungan masyarakat. Tentu ada di sana pemerintahan, gitu ya. Ada yang paling rendah ini, ada organisasi, ada RT, ada RW, ya. Nah, tentu kalau di pemerintahan yang paling bawah itu ada di kelurahan atau di tempatnya Pak Lurah, yaitu kepala desa kalau di desa. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang di kantor kelurahan. Yuk kita baca bacaan berikut. Mari anak-anak kita baca bacaan ini. Anak-anak bisa mengikuti dengan buka buku halaman 152. Di kantor kelurahan, Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan.
Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Ya, anak-anak semua itu sudah dibaca ya. Sekarang kalian amati di situ ada nggak kalimat yang menunjukkan saran? Ya, yuk dicari anak-anak. Kalimat yang menunjukkan saran. Ya. Nah, sudah ketemu? Iya. Kalau udah, sekarang pertanyaannya, apakah saran itu bisa dilakukan? Tentu bisa ya Bu ya. Nah, anak-anak semuanya, semua orang ya itu berhak mendapatkan lingkungan yang hijau dan bersih ya Bu Maria. Itu hanya, tapi kita juga harus punya kewajiban, kewajiban kita harus kita lakukan. Kalau kepingin mempunyai lingkungan yang hijau, ya kita harus menanam, ya, harus merawat. Pengen punya lingkungan yang bersih, kewajiban kita ya harus kita laksanakan, membersihkan. Gak pengen lingkungannya bersih, nggak mau bersihkan, ya nggak mungkin lah. Mau lingkungannya hijau, nggak mau menanam, ya nggak mungkin juga, ya. Maka kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu, baru akan mendapatkan hak kita. Nah, anak-anak semuanya, sungai atau saluran air itu seringkali tersumbat dengan apa? Sampah yang menumpuk. Ya, sampah. Karena apa? Seringkali warga kita, tetangga kita, atau bahkan kita sendiri membuang sampah belum pada tempatnya. Ya, pada akhirnya akan mengalir ke selokan, ke aliran sungai yang akhirnya menjadi tersumbat. Nah, anak-anak semuanya, kalau ada yang seperti itu, bagaimana menurutmu? Coba kamu buat saran kepada teman-teman. Begitu ya Bu Bar ya. Juga ada juga Pak tuh pohon-pohon banyak ditebangi, tapi tidak mau menanam kembali. Boleh juga. Kalau ada pohon ditebangi, nggak mau menanam kembali, nah, kamu saranmu seperti apa? Nah, ada hal sangat penting itu pohon-pohon ya, di samping mengurangi polusi ya Pak, juga mengurangi banjir. Ya, jadi ada dua hal permasalahan yang diajukan oleh para sama Bu Mariati. Yang pertama, apabila selokan atau aliran sungai tersumbat, tertutup sampah, apa saran? Yang kedua, banyak pohon yang ditebang tanpa menanam kembali. Nah, ini apa saran? Tulis di situ, ya, di buku tugasmu, buku latihan. Nah, anak-anak semuanya, tadi Pak Lurah memberikan bibit pohon angsana kepada anak-anak ya Bu ya. Nah, sekarang ini ada sesuatu dari Pak Lurah nih Bu. Nah, ternyata Pak Lurah itu kepingin membuat wilayahnya semuanya hijau. Beliau menugaskan setiap RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima oleh setiap RT? Ini permasalahan ya Bu. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, yang pertama tentu kita harus menentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah dulu ya Bu ya. Jumlahnya bibit yang dimiliki Pak Lurah ada berapa?
Ini harus kita tentukan. Nah, untuk menentukan ini supaya bisa adil, maka harus yang bisa dibagi secara rata oleh 10 RT, Bu, karena warganya ada 10 RT ya. Nah, yang kedua, tentukan banyak bibit angsana yang diterima RT. Berapa bibit yang diterima oleh setiap RT? Kita tentukan. Kemudian berilah dengan menulis 5 kemungkinan berikut. Iya. Jumlah RT-nya ada 10. Nah, di sini boleh kamu isi berapapun, tapi yang merupakan kelipatan 10. Iya, kelipatan itu boleh dikatakan yang bisa dibagi. Anak-anak nanti bingung dengan istilah kelipatan karena yang belum bisa dibagi yang habis. Bisa dibagi habis 10. Contohnya bilangan 100 ya. Iya. 100 dibagi 10. Nah, banyaknya yang diterima oleh setiap RT dituliskan di sini. Kalau sini 100, maka di sini adalah 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Silakan ini dilengkapi ya. Tapi sini tidak harus 100 ya. Anak-anak bebas menentukan bebas sendiri. Anak-anak. Ya. Bilangannya berapa saja, tapi bisa dibagi 10. Ya. Bisa dibagi 10. Jadi sini dibagi sini hasilnya ini ya Bu ya. Atau boleh nih ya, ini dibagi sini hasilnya sini, boleh sama saja. Atau juga ini dikali ini hasilnya sini, boleh ya, dibolak-balik. Tapi yang paling yaitu tadi ini kita tentukan bilangannya dengan memperhitungkan yang dapat habis dibagi 10. Hasil baginya kita taruh di sini ya, jelas ya. Nah, anak-anak semuanya, ini kan sudah ditentukan oleh Pak Rahmat sama Bu Maryanti ini banyaknya RT. Tapi anak-anak boleh nih, yang berikutnya anak-anak harus menentukan sendiri semua ini Bu. Makanya kolomnya masih kosong semua. Silakan ini anak-anak juga untuk latihan dibuat ya di buku tugasmu. Ini bebas, anak-anak mau taruh angka berapa boleh, boleh. Ya, mau taruh angka misalnya di sini RT-nya ada 15 boleh, 20 boleh. Desa saya sempit Pak, RT-nya hanya 5 boleh, ya bebas ini. Nah, nanti di sini anak-anak juga menentukan sendiri, ini menentukan sendiri semuanya. Jelas ya anak-anak semuanya ya. Nah, anak-anak semuanya ketika menanam angsana, teman-teman kita ternyata masih kepanasan Bu. Iya. Maka dia ingat dengan topinya kemarin. Anak-anak masih ingat nggak cara membuat topinya kemarin? Masih enggak, yuk. Kemarin Pak Rahmat juga. Ya, sekarang coba sebutkan urutannya. Yang pertama apa kemarin? Koran dilipat, masih ingat? Sekarang anak-anak supaya lebih bagus topinya, silahkan anak-anak dihias ya. Ini topinya Pak Rahmat ini masih ya, di topinya kemarin juga masih. Nah, ini masih polos, belum ada hiasannya. Sekarang anak-anak silahkan topinya dihias seperti ini atau seperti ini atau sesuai dengan kreasimu sendiri. Anak-anak pengennya seperti apa? Ya Bu Maria. Ini nanti kalau sudah selesai difoto, kirim ke sini fotonya, jangan topinya ya. Bahannya apa Pak? Bahannya boleh koran bekas saja ya. Tapi dihias anak-anak ya. Ini ada dua model ya. Yang sini Umar, yang punya Pak Rahmat begini. Segitiga. Umar ya segitiga ya ini. Oke, jelas anak-anak ya. Nanti bisa dipakai anak-anak. Ya. Biasanya yang bagus ya anak-anak ya. Biar asik dipakainya. Nah, anak-anak semuanya. Baik, hari ini belajar kita sampai sini dulu ya. Sekarang kita refleksikan apa kegiatan kita hari ini seperti apa ya. Bagaimana perasaan mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan kan? Tentu menyenangkan. Yang kedua, apakah
menemukan kesulitan? Gak ada ya Bu ya, gampang semua. Kemudian apa yang masih belum kamu pahami? Semuanya sudah paham saya. Kemudian yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Kalau saya menghias topi. Ya, anak-anak semuanya, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya, dengan harapan apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, mulai, selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Arman dan Bu Mariati mengucapkan terima kasih karena anak-anak masih mengikuti pembelajaran sampai hari ini dengan penuh semangat. Dan juga saya pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga anak-anak ya, mungkin tadi dalam penyampaiannya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Umar minta maaf. Anak-anak semuanya, sampai sini dulu dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa videonya di like dulu, kemudian di share, dan tentu di subscribe bagi yang tombol subscribe-nya masih berwarna. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.